Carmela sudah berangkat ke kota, ditemani bapaknya sampai di terminal travel Pak Mardi. Merasa tak tega melihat putrinya datang ke kota sendirian, jadi ia mengantarkan saja. "Kamu capek, nak?" tanya Pak Mardi di sebelah Carmela yang wajahnya sedikit pucat itu. "Gak apa-apa, Pak, hanya sedikit pusing saja," jawab Carmela dengan memasang senyum manisnya. "Sandaran kepala kamu di pundak Bapak, nak," ucap Pak Mardi, dan Carmela menurutinya. "Maafkan Carmila ya Pak, sudah bikin Bapak repot." Carmila juga nggak ingin sebenarnya merepotkan Bapak lagi. Carmila merasa bersalah di usia bapaknya yang tua ia harus menanggung Carmila dengan calon anaknya nanti. "Jangan bicara begitu nak, Bapak ikhlas. Hanya kamu anak Bapak satu-satunya, permata hati Bapak. Jadi jangan pikirkan apa-apa ya." Pak Mardi berusaha menguatkan Carmila. "Tapi aku merasa bersalah, Pak. Aku udah bikin Bapak kecewa dan udah membuat Bapak menjadi banyak beban. Jangan dipikirkan. Bapak hanya ingin kamu bahagia itu saja. Jika Bapak nanti meninggalkan kamu, Bapak akan bahagia jika kamu bahagia. Jangan bicara seperti itu, Pak. Carmila nggak suka." Setelah mengucapkan kata-kata mereka sampai di terminal travel, Carmela turun dan juga Pak Mardi. Pagi ini memang Carmela sampai dan ia sudah dijemput oleh Naina. "Pak, apa kabar Pak?" Naina menyelami punggung tangan Bapak Carmela sebagai tanda hormat. "Baik nak Naina, kamu sendiri bagaimana?" tanya Pak Mardi. "Baik Pak, Carmila, kamu gimana kabarnya? Kita langsung ke rumah saja ya," ajak Naina. "Iya Nai, kabar aku baik. Ayo kita ke rumah kamu." Mereka berjalan mencari angkot untuk sampai ke rumah Naina. Sampailah di rumah Naina, Carmila duduk dengan bapaknya. Naina segera membuatkan minum untuk kedua tamunya itu. "Diminum Pak." Carmila. Naina menyodorkan minuman itu di hadapan kedua tamunya itu. "Makasih loh Naina, di mana ibu kamu?" tanya Pak Mardi yang sudah kenal dengan ibu Naina. Karena mereka duduk satu kampung dan mereka bersahabat sampai sekarang. "Ibu kerja Pak, pulangnya malam," jawab Naina. "Oh, kapan sidang nak Carmila nak Nai?" "Sekitar jam 10 Pak, sebentar lagi kita akan berangkat. Bapak mau ikut?" tawar Naina. "Tidak usah nah, Bapak mau mengunjungi teman Bapak yang ada di sini. Lagian Hendra nggak tahu kalau Carmila pulang ke rumah karena sewaktu ia telepon, ia tak menanyakan Carmila sama sekali. Mungkin ia takut sama Bapak," papar Pak Mardi. "Oh begitu ya Pak, iya takut. Tapi setiap hari neror naik Pak. Kalau gitu kamu istirahat dulu, nanti pengacara datang ke sini." "Apa Mas Hendra tahu Nai?" "Mungkin sudah, karena surat panggilan sudah diserahkan ke sana." "Oh makasih ya Nai." "Kak, tidak ada kamu mungkin aku harus mencari kemana." "Jangan pikirkan itu. Juga kan sahabat Carmila. Apapun yang kamu mau akan aku kabulkan." Carmila beruntung mempunyai sahabat seperti Naina. Karena baginya, ia teman seperjuangan dulu. Setelah lama bercengkrama, waktu sudah menunjukkan 9 pagi. Carmila dan Naina bersiap-siap untuk pergi ke pengadilan agama. "Apa kamu siap Carmila?" tanya Naina yang sudah ada di teras rumah dengan memakai sepatunya. "Sudah." Mereka ikut kontrakan Naina dan berjalan menuju jalan besar. Karena kontrakan Naina itu di gang sempit, pengacara Carmila sudah ada di depan jalan raya. "Nanti semoga saja Hendra nggak hadir ya Carmila, agar supaya proses cerainya segera selesai." "Terima kasih Nai, semoga saja." Setelah menempuh perjalanan menuju pengadilan agama, ia menunggu giliran untuk sidangnya, pertamanya perceraian. Dengan cemas Carmila hingga ia berkeringat. Sedangkan Hendra sudah izin tidak masuk kerja. Ia akan menghadiri sidang itu untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan tekad yang kuat, Hendra sudah memakai pakaian kasualnya. Tiba-tiba Vanessa datang merintih kesakitan. "Oh, sakit mas." Vanessa memegang perutnya yang pura-pura sakit. "Apa sayang sakit?" Dari kapan Hendra menghampiri Vanessa dan mengajak Vanessa untuk duduk. "Oh, Mas, aku nggak kuat.
rintihan Vanessa agar meyakinkan. Baiklah, tunggu sebentar, masih siapin mobil kita ke rumah sakit ya untuk periksa Mas. Tidak tahu terjadi apa-apa sama kandungan kamu. Hendra hendak bangkit, tapi ditahan oleh Vanessa. Gak usah Mas, katanya kamu mau menghadiri sidang perceraian itu. Kamu pergi aja, aku gak apa kok. Dengan muka menahan sakit, Vanessa berkata, gak apa-apa yang Mas gak hadir sekarang. Mas gak mau kamu dan bayiku kenapa-kenapa. Ayo Mas antarkan. Akhirnya Hendra mementingkan Vanessa lebih dulu. Dalam hati Vanessa bersorak gembira. Bagaimana tidak ia berhasil membuat Hendra tak menghadiri sidang itu. Nanti jika sidang kedua ia akan berdrama lagi. Agar sidang kedua diputuskan dan mereka resmi bercerai. Vanessa dipapah oleh Hendra untuk pergi ke rumah sakit. Ibu Wati yang dari belakang melihat anaknya memapah istrinya pun bertanya, "Loh, kalian mau kemana?" Dan Vanessa, "Kenapa Hendra?" Ibu Wati menghampiri mereka. "Ini loh Bu, Vanessa bilang perutnya sakit. Hendra akan bawa Vanessa ke rumah sakit untuk periksa. Hendra takut terjadi apa-apa sama anak Hendra Bu." Hendra berusaha menjelaskan. "Baiklah, segera bawa menantu ibu itu. Ibu nggak mau ya terjadi apa-apa sama cucuku itu." Ibu Wati segera menyuruh Hendra pergi. "Baiklah Bu, kalau begitu kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum." Hendra pun pamit. Waalaikumsalam. Sedangkan di pengadilan, sidang Carmila dan Hendra ditutup. Dan dilanjutkan sidang kedua, 2 minggu lagi. Dia nggak datang naik. Ya, seperti dugaan. Pasti lagi ngurusin kundiknya itu. Naina begitu geram. Sudahlah, lagian apa yang akan aku harapkan dari pernikahan ini? Lebih cepat lebih baik, bukan? Betul. Aku berharap kamu cepat selesai dengan Hendra. Karena aku nggak mau ya nanti Hendra di sidang kedua datang dan mengajukan mediasi. Aku juga nggak rela kamu kembali ke pelukan laki-laki seperti Hendra itu, ucap Naina yang sudah ingin maki-maki. Ya, semoga sidang kedua lancar. Karena aku juga nggak mau melihat mukanya lagi. Cukup sekali dia berkhianat. Aku juga nggak mau mengenalkan anakmu nanti kepadanya. Betul, aku setuju. Ayo kita pulang, biar pengacara yang mengurus semuanya. Mereka berjalan keluar dari pengadilan agama. Karena pihak Hendra tidak sayang, akhirnya sidang berkala lancar. Mereka pulang dengan wajah sumringah. Sampai di kontrakan Naina, Carmila yang sudah turun dari angkot pun mencari bapaknya. Siapa tahu bapaknya masih ada di sana. Dari jauh Pak Mardi juga bagi datang assalamualaikum, ucap Carmila dan Naina. Waalaikumsalam. Pak Mardi menjawab sama-sama dari luar rumah. Loh, bapak dari mana? Carmila yang heran bapaknya dari mana. Dari luar ketemu teman. Nak, gimana sidangnya lancar? Tanya Pak Mardi. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Mardi mengucapkan syukur. Setelah mengelah persidangan tentang anaknya, Pak Mardi tak henti-henti bersyukur apapun keputusan putri semata wayangnya itu. Masuk Pak. Naina mengajak Carmila dan juga Pak Mardi untuk masuk. Bagaimana kelanjutannya nak? Pak Mardi yang sudah duduk di ruang tamu bersama Carmila dan juga Naina. 2 minggu lagi Pak sidang kedua. Jadi besok kita langsung pulang saja, ucap Carmila kepada bapaknya. Apa nggak malam ini saja nak? Bapak nggak mau. Nak Hendra datang lagi ke sini dan membuat keributan. Pak Mardi masih takut Hendra akan berbuat yang tidak-tidak kepada putrinya. Apa Bapak nggak capek? Tanya Carmila memastikan. Iya Pak, Bapak pasti capek. Dari sini ke kampung tidak dekat loh Pak, butuh waktu berjam-jam. Naina menimpali. Bapak enggak nak Nai, yang penting anak Bapak yang satu ini. Apa kamu capek nak? Jika kita pulang malam ini, Pak Mardi melihat wajah anaknya. Enggak sih Pak, dan Alhamdulillah dedeknya juga tidak apa-apa. Tapi Pak, bagaimana jika besok saja? Tawar Carmila. Baiklah nak, apapun untuk kamu. Pak Mardi pun mengalah. Sebenarnya ia juga nggak enak tinggal di rumah Naina. Takut terjadi fitnah. Kalau begitu nanti Bapak tidur di musola saja ya nak, ucap Pak Mardi. Jangan Pak, di sini saja, di ruang tamu. Nggak apa-apa kan Pak?
Naina kasihan jika Pak Mardi tidur di musola. Nggak usah nak, Bapak nggak mau jadi guncingan tetangga. Bagaimanapun Bapak dan juga ibu kamu sama-sama sendiri. Takut timbul fitnah. Ucap Pak Mardi yang merasa sungkan. Baiklah Pak, terserah Bapak saja. Bawa selimut dan juga banyak ya Pak. Naina menawari. Dan dibahas anggukan oleh Pak Mardi. Lama bercengkerama Pak Mardi pamit untuk sholat asar di masjid. Sedangkan Hendra masih menunggu Vanessa di rumah sakit. Ia duduk sambil memikirkan ucapan ibunya. Jika sudah ini aku tak hadir, ada sidang kedua kan. Aku akan ajukan mediasi nantinya. Aku nggak mau sampai pisah dengan Carmila. Akan aku usahakan nanti hadir batin Hendra dan tekadnya. Mas, suara Vanessa membuyarkan lamunan Hendra. Ada apa yang? Ada yang sakit. Hendra bertanya kepada Vanessa. Kapan kita pulang, Mas? Aku sudah malas lama-lama di sini. Ucap Vanessa yang sedari tadi ada di ruang rawat. Sebentar lagi juga boleh pulang. Hanya saja kita masih nunggu hasil labnya saja. Memang lab buat apa, Mas? Bukannya kamu sendiri yang bilang. Tadi kram dan juga flek. Takut kamu pendarahan. Jadi dokter hanya memastikan saja. Ucap Hendra yang mengelus kepala Vanessa dengan sayang. Wajah Vanessa pucat. Pasti saat suaminya berkata demikian, ia takut semuanya akan terbongkar sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau sampai semuanya terbongkar sebelum Hendra bercerai dengan Carmila. Batin Vanessa. Dan hatinya mendadak gusar. Kamu kenapa yang? Kok pucat begitu mukanya? Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Hendra kepada istrinya. Enggak mas, aku hanya takut saja akan terjadi apa-apa. Vanessa mengalihkan agar wajahnya tak tampak khawatir. Iya, sudah kamu istirahat dulu saja. Mas mau pergi ke ruangan dokter dulu ya. Hendra mengecup kepala Vanessa dengan sayang. Setelah kepergian Hendra, Vanessa bingung apa yang akan ia katakan kepada tentang anak ini dengan pikir-pikiran yang memenuhi otaknya. Vanessa mengacak rambutnya. Jika kemungkinan besar Hendra tahu. Sedangkan Hendra yang keluar dari ruangan dokter tersebut merasa khawatir apa yang terjadi dengan istrinya. Ia kembali ke ruang rawat istrinya itu. Harap-harap cemas. Vanessa bertanya saat suaminya sudah sampai di depannya dan duduk. Mas, apa kata dokter? Tanya Vanessa setenang mungkin. Hanya terjadi flek saja yang. Kita tidak boleh terlalu melakukan hubungan suami istri. Karena kata dokter itu akan memicu terjadinya kegegeran dan kamu diharapkan berhenti bekerja dulu sementara. Karena kandungan kamu sangat rawan. Hendra menjelaskan apa yang disampaikan dokter tadi. Tapi aku nggak mau mas, kan sayang pekerjaan aku. Vanessa kasih kekeh. Demi anak kita yang, mas mohon, tolong mengertilah. Bukannya selama ini kamu selalu mas cukupi kebutuhan kamu, jadi menurutlah. Jika Vanessa menolak ucapan Hendra, ia akan semakin murka dan ia juga harus menurut demi kehidupan sejahtera. Baiklah mas, aku akan berhenti bekerja. Jadi aku mau uang gaji kamu berikan kepadaku semuanya. Ucap Vanessa. Ya jangan gitu yang. Kan kamu tahu sendiri, uang kerja aku buat ibu kamu dan uang makan aku juga. Untuk Carmila, sudah tak pernah aku kasih karena kamu meminta lebih banyak. Hendra merasa frustasi. Bagikan tidak jika uang ia berikan semuanya kepada Vanessa, ia akan makan apa nanti? Baiklah, jika begitu, uang aku lebih besar dari kemarin ya mas. Jangan Vanessa yang bersender di DDA bidang suaminya. Semoga gaji kali ini cukup. Maafkan aku Carmila, aku belum pernah memberikan kamu gaji yang pantas. Batin Hendra, karena Carmila tak pernah meminta kepada Hendra tentang gajinya. Jika di Carmila sudah bersyukur dan memanfaatkan uang itu sebaik mungkin, karena Carmila tipe wanita yang tidak menuntut. Setelah berbicara begitu, Hendra dan Vanessa akhirnya pulang. Setelah menghabiskan cairan infus mereka pulang ke rumah Ibu Wati. Hendra belum sempat membawa Vanessa ke rumah Carmila.
dan dirinya karena itu salah rumah bersama. Rencana Hendra, ia akan menjual rumah itu dan dibagi menjadi dua tanpa sepengetahuan Vanessa dan juga ibunya. Mas, kapan kita akan punya rumah sendiri daripada kita tinggal di rumah ibu kan? Nggak enak, Mas. Tanya Vanessa yang ada di selama mobil menuju pulang. Kamu mau langsung pindah yang? Tanya Hendra. Iya, Mas. Kan kita mau punya anak, jadi alangkah baiknya kita punya rumah sendiri. Baiklah, minggu depan Mas akan mencari rumah untuk kita tinggali walaupun harus dengan mencicil. Kamu mau kan yang? Aku mau saja Mas, asalkan punya rumah sendiri. Hati Vanessa sangat senang. Bagaikan tidak ia akan ada di rumahnya sendiri karena lebih bebas dan juga bisa melakukan apa saja. Senyum licik terbit di bibir Vanessa setelah menempuh yang cukup padat. Akhirnya sampailah di rumah. Vanessa tersenyum saat mendapatkan pesan dari kekasih RNJK-nya. Nanti malam, jadikan kita ketemuan. Isi pesan dari kekasih RNJK Vanessa. Jadi, tapi aku harus beralasan pada suamiku, balasan Vanessa. Bilang aja bertemu teman lama. Baiklah, tunggu aku dan siapkan apa yang aku minta. Tentu, bukannya setiap saat kamu meminta bayaran bukan? Vanessa langsung menghapus pesan itu. Takut Hendra curiga. Mas, nanti malam aku mau ketemu temanku yang dari Batam boleh. Izin Vanessa. Bukannya kamu masih dari rumah sakit yang? Apa enggak apa-apa? Hendra begitu khawatir kepada Vanessa. Aku bisa jaga diri baik-baik kok Mas. Senyum Vanessa tidak pernah luntur. Selain mendapatkan uang, dia juga mendapatkan KPAS.